Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya perkara ijma ini teramat sulit terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya nadhoriyat, berbeda dengan hal-hal yang sifatnya praktis fikih. Kalau terkait fikih, ijma ini sangat mungkin. Di dalam Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syara' wal ittisal, Ibnu Rus mengatakan, fa kaifa yumkin ayyu tasawwar, bagaimana bisa dibayangkan bahwasanya ijma'u mangkulin ilaina an mas'alatin minal masail an-nadhariyah wa nahnu na'lam qad'an annahu la yakhlu asrun min al-asari min ulama'in yarawna anna fi syar'i asya'a la yamri ayya'lamal bitahqiqiha jami'un nas. Bagaimana mungkin kita mengatakan, berpendapat bahwasanya bisa terjadi ijma terhadap perkara an-nadhariyat, hal-hal yang terkait dengan pemikiran Islam. Sementara sebelumnya kita sampaikan bahwasanya para ulama salaf juga berpendapat tidak semua hal yang terkait dengan nadhariyat itu boleh disampaikan kepada semua orang. Bagaimana mungkin kata ijma kalau semua orang tidak semua orang itu tidak boleh tahu gitu. Wadzalika bi khilafin ma'aradha fil amaliyat, berbeda dengan perkara yang sifatnya praktis fikih. Kalau fikih semua orang itu boleh tahu, tetapi terkait dengan nadhariyat, pemikiran keislaman, filsafat, ilmu kalam, takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat, itu tidak semua orang boleh tahu. Tetapi ya rasikhuna fil ilmi saja, yang punya kapabilitas keilmuan yang mumpuni, mereka saja yang boleh tahu. Kalau seperti ini tentu nggak mungkin dong ijma, beda dengan fikih praktis. Kalau fikih praktis semua orang itu boleh tahu. Jadi dalam hal fikih praktis ini sangat mungkin adanya ijma. Kemudian beliau mengatakan wa yuktafa fi husulil ijma'i fiha bi an tangtashiral al-mas'alah fala yunqala ilaina fi khilafun fa inna hadza kafin fi husulil ijma'i fil amaliyat bi khilafil amri fi al-ilmiyat. Jadi ketika kita melihat bahwasanya para ulama itu sudah sepakat di dalam perkara amaliyat fikih praktis, itu berarti sudah ijma. Bahkan tidak hanya itu, ketika suatu perkara itu sampai kepada kita, meskipun para ulama itu diam tetapi mereka tidak ada yang melarang, maka itu juga sudah dikatakan sebagai perkara ijma. Karena ini terkait dengan perkara fikih praktis. Ketika semua orang itu sholat, meskipun ada ulama yang diam saja, tidak semua mengatakan wajib, tapi ada yang diam saja, itu sudah cukup dikatakan bahwasanya sholat itu ijma, bahwasanya sholat itu wajib, karena sudah yungqal ilaina bitawatur, sudah sampai berita itu kepada kita secara mutawatir, secara sepakat bahwasanya semua orang itu melakukan ibadah sholat. Istilahnya itu boleh sebagian diam, boleh sebagian mengatakan pendapatnya, mengungkapkan pendapatnya. Ini terkait dengan persoalan fikih. Tetapi ketika terkait dengan persoalan an-nadhariyat atau pemikiran keislaman atau hal-hal yang sifatnya itu berbau filsafat, ilmu kalam, ini tidak bisa seperti itu. Harus sulit terjadi ijma, karena memang di dalam teks agama sendiri dikatakan tidak boleh semua orang itu tahu, hanya rasikhuna fil ilmi yang tahu, dan tidak boleh orang awam itu disampaikan kepada orang awam, karena jika perkara-perkara takwil ini disampaikan ke orang awam, nanti bisa menyesatkan mereka atau membuat, ataupun mereka mungkin bisa jadi tidak paham, tidak memahami, atau mungkin bisa jadi membuat mereka itu kebingungan. Berbeda dengan persoalan fikih yang sifatnya itu sangat praktis. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.